Ya, tamu saya kali ini sangat istimewa. Without further ado, Budiman Sujatmiko. Terima kasih. Merdeka. Merdeka, Bung Helmi. Ya. Jadi ngapain aja sekarang sih? Sekarang saya pertama ya, seperti kebanyakan orang, kalau dulu ikut gerakan perubahan, Iya. sekarang ikut gerakan perebahan. Rebahan aja. Rebahan aja, rebahan. Working from home ya. Working from home, learning from home, apapun lah ya. Rebahan gitu kira-kira. Tapi renaissance jalan dong. Saya kira ini saat yang tepat ya bangsa Indonesia ya untuk mikirin demokrasi kita udah pembaharuan ya. Pembaharuan pemikiran, demokrasi kebebasan udah. Gitu. Gimana kita kemajuannya? Progres gimana dong? Gitu. Saya tidak akan pernah percaya kalau Budiman Sujatmiko geloranya ya apa jiwanya itu rebah, nggak mungkin. Ini orang dilahirkan memang untuk melakukan revolusi, untuk melakukan gerakan. Aktivis. Serem amat. Serem banget ya. Kenapa sih kok jadi aktivis? Ada apa peristiwa yang akhirnya saya harus menjadi orang yang memperjuangkan sesuatu? Tiap orang punya pengalaman spiritual ya, atau intelektual atau emosional ya. Bahkan mungkin di usia balita atau usia kecil. Sederhana aja sih. Kalau saya soal saya sebenarnya dulu cita-cita yang jadi ilmuwan. Ilmuwan, ya. Karena saya waktu kecil tuh suka lihat bintang. Saya bayangin batasnya langit itu di mana, berapa jumlah bintang. Waktu di Cilacap di bawah? Waktu di Cilacap. Aku lahir di Cilacap, dari kakek nenek. Terus kalau lagi mainan pasir, saya suka neliti ini pasirnya kalau diiris sampai kecil jadi apa gitu ya. Segitunya. Terus? Kepo lah. Ya. Tapi tiba-tiba ada satu peristiwa yang membuat saya berpikir sebelum saya nyari-nyari di mana batas langit, jumlah bintang atau yang paling kecil dari pasir itu apa. Ada peristiwa di mana pengasuh saya gantung diri. Pengasuh Budiman gantung diri? Iya, belakang rumah saya, di desa ya. Saya ikut kakek nenek saya dari kecil. Gantung diri, dan baru pada waktu itu saya tahu bahwa ada orang tuh bisa mati gitu. Umur berapa itu? Sekitar 5 tahun. 5 tahun, bisa mati. Terus saya dengar karena utang, nggak bisa bayar utang gitu kan. Nggak tahu di mana pada saat itu kayak merasa orang bisa mati dan orang bisa utang itu apa karena dia miskin. Ya tiap hari sih lihat rumahnya gubuk ya. Tapi pada waktu lah saya baru sadar ada yang namanya miskin, ada namanya kekurangan gitu ya. Di situ kemudian gelisah aja dan kemudian satu saat di TK, saya udah masuk TK, diantar bule saya itu kalau ke TK lewat alun-alun, depannya ada sebuah tempat namanya Stanplat, terminal. Terus itu ada orang tua nyuruh orang-orang yang badai gede turun dari mobil, naik lagi, terus supirnya badai gede, dia suruh, padahal sendirian nih orang. Sementara supir kan banyak kan mobil, berhenti. Nih orang penumpang naik, turun, silakan pergi. Ya, gitu. Saya pikir, ya orang tua, badai kecil, tapi kok diikutin ya sama orang-orang supir gede dan jumlahnya banyak. Pakai seragam gitu ya. Saya tanya sama buli saya, ini tempat apa namanya? Itu Stanplat. Terminal Stanplat bahasa Belanda ya. Dia punya siapa Stanplat ini, saya bilang gitu. Bapak itu siapa? Ini punya pemerintah. Di situ pertama kali saya dengar kata pemerintah TK. Langsung saya bayangin, kalau yang namanya pemerintah itu meskipun badai kecil, tua, sendirian, perintahnya diikuti oleh yang lain-lain. Terus saya waktu mikir, kalau gitu bisa nggak orang ini, pemerintah ini nyuruh supaya orang nggak boleh miskin lagi? Gitu kira-kira gitu ya. Waktu TK ada teman saya nggak bisa sekolah TK nih. Saya bisa sekolah TK, teman saya nggak bisa sekolah TK. Bisa nggak ya pemerintah itu nyuruh sekolah TK saya supaya anak-anak yang nggak bisa sekolah itu bisa sekolah. Jadi saya langsung berpikir pada waktu itu, pemerintah itu sangat powerful. Pemerintah itu sangat powerful, dia harusnya bisa nyuruh orang berbuat baik. Ya. Bukti aja nyuruh bis berhenti mau nunduk. Kenapa nggak gunakan aja sih kekuasaan yang dipilih bukan sekedar tuh nyuruh bis berhenti, nyuruh bis berangkat atau minta uang dari supir bis. Kenapa nggak kalau dia memang sekuat itu ya sudah dia lakukan kekuasaan untuk hal yang baik. Di situ gagasan saya bahwa ruling atau governing itu can be utilized for the good thing, bisa dipakai untuk hal baik gitu. To help people. To help people, of course ya. To help people to help themselves. Untuk menolong rakyat supaya bisa menolong dirinya sendiri. Ideal dong pemikirannya. Kemudian satu saat tahun 77 ada pemilu. 77 pemilu. Saya udah kelas 2 SD, sebenarnya saya udah pindah ke Bogor. Yang triparti itu? Triparti, 77. Saya udah pindah ke Bogor, nggak lagi ikut kakek saya. Tapi waktu itu saya pulang ke desa saya, kakek saya yang kebetulan kepala desa. Ada gambar dong, setahu saya ada gambar partai 3. Tapi kok di rumah kakek saya, rumah lurah saya kan cuma ada
Partai Golkar. Saya tanya, Mbah, ini gambar Pak ini Golkar, oke. Untuk apa? Untuk milih pemerintah gini DPR, oke. Terus yang lainnya mana? Ya ini karena partai pemerintah harus milih yang ini kira-kira gitu ya. Terus saya mikir, kenapa harus milih ini? Katanya boleh milih tapi suruh milihnya satu, gitu kan? Terus katanya kalau pemerintah harus ditolong, nolong rakyatnya kapan? Tetangga saya masih miskin tuh, kira-kira gitu lah protesnya. Saya tanya ke kakek saya gitu. Mulai ada jiwa gugatan. Oke, terus? Kakek saya kan pengurus Golkar dong, sebagai kepala desa Jamar Orde Baru. Tapi dia kan sebenarnya PNI dulunya, pengikut Soekarno. Tapi karena Orde Baru dia ikut Golkar. Dia malah nunjukin saya buku-buku Bung Karno yang dia disimpan di gudang. Nah, dia baca di situ. Oh, ada cerita tuh orang tokoh namanya Soekarno. Dia ketum petani di Jawa Barat namanya Pak Marhaen. Iya. Terus Marhaen dulu, sebelum Sarina. Oke. Marhaen si petani, tanahnya sedikit. Oh, kok petani ini sama ya dengan di desaku, bayang miskin. Nah, itu menarik. Disitulah saya belajar. Seorang Soekarno ketika nolong orang miskin bukan Soekarnonya jadi pengusaha bisnis kemudian buat semacam CSR, enggak, tapi dia pikir ayo untuk bisa kalian nggak miskin lagi kita ngelawan pemerintah yang menjajah gitu, kira-kira gitu kan. Terus saya pikir oh jadi untuk nolong orang miskin harus melawan pemerintah, itu aja, sesederhana itu aja. Walaupun yang dimaksud Bung Karno adalah penjajah tentu saja ya. Oh harus melawan pemerintah ya. Terus saya lihat pemerintah baik nggak? Nggak baik kelihatannya nih, buktinya banyak orang miskin ya. Disitulah kadang saya mulai kritis. Sesederhana itu. Jadi aktivis. Ya, jadi kemudian setelah itu saya juga jadi suka politik. Sainsnya mulai saya ditinggalkan, tapi tetap curiosity masih. Kemudian saya pikir sebelum saya tahu rahasia alam semesta, saya harus bereskan dulu nih orang miskin supaya nggak ada lagi. Sesimpel itu kira-kira. Itulah akhirnya mendirikan PRD tahun 96? 96 dulu, tahun 96 setelah 26 tahun. Setelah renungan, refleksi 20 tahun baru, oke, sekarang saatnya melawan. Saat itulah ya, sudah 26 tahun. Dan saya ingat betul, 27 Juni tahun 1996, Sabtu Kelabu. Ada tokoh Budiman Sujatmiko. Bukan tokoh lah, ditokohkan barangkali. Ada di tempat yang entah tidak semestinya barangkali, kemudian terjadi benturan sejarah. The right man and the wrong place? Nggak juga? Saya nggak tahu juga, tapi tahun berapa sekarang, tahun 2020 ya? 4 tahun yang lalu, saat 27 Juli 4 tahun yang lalu, saya nge-tweet. Nge-tweetnya gini, itu tahun 2016 ya. Saya nge-tweetnya gini. Nge-tweetnya, saya ngutip kata-kata Mark Twain. Which one? Yang mana? Kalimatnya gini, 20 tahun dari sekarang, kamu akan lebih menyesal atas apa yang tidak kamu lakukan daripada yang kamu lakukan. Saya nge-tweet itu karena apa? Untung 1996 saya melakukan sesuatu, gitu loh. Andai saya tidak melakukan apapun, mungkin saya nyesal. Kenapa dulu nggak melakukan sesuatu ya? Dan orang tidak mengenal Budiman Sujatmiko. Bukan selain nggak mengenal, barangkali itu juga kalau persoalannya. Tapi intinya, oke. Mungkin dulu aku udah nggak salah, dianggap kalah tentu saja. Tapi saya percaya loh. Anak muda juga nggak boleh takut salah, nggak boleh takut kalah. Karena 20 tahun lagi, apa yang disalahkan jadi dibenarkan, dan apa yang kalah jadi kemenangan. Sesimpel itu. Ada sejarah ya? Itu. Kalau boleh kita refleksi hikmah positifnya lah. Tahun 96 artinya Budiman Sujatmiko usianya 26 tahun. 26 tahun? Anda lahir 10 Maret tahun 1970. Wah, sama-sama Pisces, 6 Maret. Oke, Pisces ya? Sama Pisces itu kadang-kadang ada yang unsaid, untold, but we understand each other. We understand each other. Kita berbicara dengan ini, berbicara dengan imajinasi kita. Betul ya. Penting loh imajinasi. Oh iya. Imajinasi. Manusia sebagai orang imajinasi. Yang itu penting punya imajinasi. Oh iya. Saya waktu kecil, saya SMP. Iya. Bang Helmi, saya sampaikan ibu saya punya salon. Suka nyukur. Entah kenapa saya ngomong, Bu, jangan kaget ya kalau suatu saat saya masuk penjara. Udah ngomong gitu? Ngomong gitu saya. Itu saya memproyeksi dari saya apa yang pernah saya baca dari Soekarno tentang Sahir, tentang Hatta. Mungkin saya akan melakukan itu. Saya akan suatu saat akan tabrakan. Nah, ketika 96 itu terjadi, takut pasti ada. Tapi dilihat ada, oke, this is time. Kalau nggak sekarang, kapan aku tabrakan lagi? Nunggu 10 tahun lagi, aku terlalu tua untuk tabrakan. Ya kan, tulangku udah terlalu rapuh. Ya, mumpung masih kuat. Begitu masuk penjara tahun 96, 97, saya namanya? 96, 11 Agustus saya ditangkap kan. Ditangkap, oke. 96, ditangkap. Divonis saya 97. 97, masuk?
Masuk. Vonis waktu itu 9 apa 11 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. Walaupun dijalanin cuma 3 tahunan dikit. 3,5 tahun. Waktu divonis sih saya udah ngomong ke ibu saya, tenang Bu, nggak akan lebih dari 5 tahun di sini. Gila. Bener, setelah vonis Mei, Juli krisis moneter. Langsung deh itu. Ubah kertas itu dulu. Oke. Untung. Gus Dur naik. Gus Dur naik. Enggak, untung juga aku ngelawanya pada saat sebenarnya pada saat sudah menua ya, udah aging regime ya. Dan yang memberikan pengampunan adalah Gus Dur. Amnesti, almarhum Gus Dur. Pada saat masuk penjara ada nggak? Dejavu nih. Dejavu gimana? Kan kalau ngelihat membaca apa yang dikatakan dari bacaan-bacaan seorang Budiman Sujatmiko, zaman dulu tokoh-tokoh pergerakan tuh harus dipenjara dulu baru mendapatkan ketokohannya. Soal itu sudah menjadi pengetahuan umum ya. Tapi yang paling menarik adalah ketika saya baru ditangkap ya, 11 Agustus 96 malam, ditahan di kantor BIA, itu seminggu disekap di sana, diinterogasi dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, dimasukkan di kerangkeng dengan kasur yang penuh darah kering, entah pernah dipakai nyiksa apa, aku nggak tahu lagi itu ya. Saya waktu itu baru ketangkap, ya campuran rasa takut, sedih, marah, tapi ya dari itu. Kalau nggak sekarang, terus kapan lagi? Ini satu momen yang menurut aku ya memang sudah harus dilalui. Apalagi waktu kecil memang pernah berimajinasi kayaknya suatu saat akan masuk penjara. Saya That's what I call dejavu. Iya betul. Dan betul. Oke, ketika itu oke. Ya sudah. Ini barangkali memang sudah saya proyeksikan akan terjadi, bukan sengaja ya, tapi akan terjadi memang karena situasi. Kalau saya ingin merubah dengan teman-teman ingin perubahan dengan agenda-agenda kami, nggak mungkin rejim akan mengakomodasi. Karena syarat utama yang kami ingin minta adalah Soeharto harus turun kan, nggak mungkin rejim mengakomodasi, ya kan? Ya pasti akan tabrakan. Pasti akan tabrakan. Cuma pesan ibu saya waktu itu satu, ketika akhirnya bisa nengok saya di penjara. Ibu mau nengok kamu di penjara selama kamu tidak korupsi. Kalau di penjara karena korupsi, ibu nggak akan mau nengok. Ya udah, itu bagi aku. Oke, Bu, tenang aja. Nah, 99 keluar? 99 keluar. Dan langsung ke dapat beasiswa. PRD dulu zaman Gus Dur, kita jatuh. Oke. Saya pastikan, waduh, ini nggak bisa dengan gaya lama nih. UGM tidak tamat waktu itu ya? Waktu itu nggak tamat, terus pindah ke kuliah ke Inggris, mau daftar S1, interview, segala macam. Dia anggap pengetahuan saya, dia anggap bisa masuk S2. Dia anggap gitu ya? Tanpa S1 beberapa tokoh kayak George Adicondro ya itu juga dia S1 nggak sampai selesai. Dia kemudian bisa ke Cornell segala macam. Cuma dilihat itu ya, barangkali apa mata pelajarannya yang sama kemudian interview. Kalau kuliah di Inggris ya, kalau di Inggris itu selain akademik juga kemampuan untuk menyampaikan ide orisinal ya, dalam bentuk interview, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tak terduga, bagaimana cara kita mikir, kritikalnya, analyticalnya. Karena once seseorang sudah punya kemampuan mikir kritis, sebenarnya kamu bisa apapun. Dan akhirnya kuliah lah Budiman di Cambridge. Pada akhirnya kuliah di Cambridge, itu cita-cita saya juga. Cambridge itu? Sejak SD. Sorbonne, Oxford, Cambridge. Waktu SD itu. Saya waktu gara-gara ini nonton TVRI, TV ya dulu kan. Acara gelanggang dulu kan. Oh, yang apa? Yang rowing? Rowing, nggak tahu ya. Cambridge lawan Oxford. Aku SD, langsung bisa kuliah di saat ini. Tuh kan sesama Pisces itu kadang-kadang bisa saling merapat. Gitu ya. Iya. Rapid question pertama. London atau Madrid? Kota. Iya, yang Anda sukain. Kota London. London. Kenapa fanatik banget sama Real Madrid dan? Saya suka Hispanic culture. Dari mana nih hubungannya? Pernah jatuh cinta dengan garis Spanyol kah? Saya dulu waktu kecil sekali lagi memproyeksikan ada beberapa perempuan Hispanik gitu loh. Hispanik itu. Sebagai apa ya? Sebagai imajinasi. Bukan ada tokohnya, perempuannya ada. Saya kagum Gabriela Sabatini. Tahu kan? Badannya nggak gitar dong, lebar dong Gabriela Sabatini, tapi cantik ya. Iya. Gabriela Sabatini. Terus siapa lagi? Gabriela Sabatini itu waktu itu ada yang agak lebih ini lagi, satu bintang film nggak terlalu terkenal, tapi Maria Conchita siapa? Dia pernah main. Oh, Maria Conchita Martinez. Iya, Maria Conchita Martinez, tahu? Conchita Martinez aja. Tahu lah. Bukan petenis. Oh iya, yang mana nih?
Bintang film. Bintang apa, telenovela? Iya, bintang film. Ada Maria Conchita siapa gitu ya. Maria Conchita? Iya, Maria Conchita, ya, Okay. ada satu. Ya, saya suka. Dan saya suka musik Amerika Latin, suka musik Latin. Suka musik Latin? Suka musik Latin. Siapa favoritnya? Saya dulu waktu SD sih ada grup dari Bandung, Los Morenos. Los Morenos? Iya, kan dari Bandung tahu kan. Imron Rasidi? Iya. Oh iya, penyanyinya ya? Iya, betul. Okay. Tapi kemudian saya suka musik-musik dari musik-musik Indian ya, pakai flute. Pakai flute, pakai pan flute. Pan flute, zampona. Ya zampona, lagunya El Condor Pasa. El Condor Pasa, klasik betul. Itu lagu dengar saya kecil soalnya. Jadi saya punya dan saya suka baca tentang sejarah Amerika Latin juga. Siapa tentang apa? Zapata Zapata, Castro, Che Guevara, Allende segala macam. Saya baca gitu. Dan itu bacaan-bacaan itu waktu saya SMP atau SMA ya. Karena history repeats itself ya. Sejarah manusia itu berulang dengan segala kebodohannya, dengan segala kecerdasannya ya. Baca sejarah negara lain, kadang-kadang ketika lihat fenomena Indonesia, ini mirip ya kejadian di sini ya. Dan akan seperti ini kejadiannya gitu. Jadi kadang-kadang saya suka meramal dengan teman-teman saya aktivis. Bukan karena saya ngeramal, simply pengen tahu aja. Oh kayak gini, pasti akan kesini reaksinya, akan kesini internasionalnya kayak gini segala macam. Maka resultantenya akan kayak gini hasilnya. Kurang lebih sama lah, tidak persis, kadang-kadang ada deviasi, tapi ya. Jadi itu membantu saya dalam politik. Atas dasar itulah alasannya kenapa akhirnya Budiman Sujatmiko adalah pencinta Real Madrid sejati. Oh ya, sejauh banget zamannya. Saya suka Real Madrid juga memang karena dia keren mainnya ya. Dia kan tetap yang terbanyak meraih champion trophy. Betul. Saya salah satu grup terkaya tetap. Zamannya Salinas, zamannya Paco Bullo kipernya ada zaman itu ya. Tahun 90-an ya. Anda suka dengan Spanyol, tetapi Real Madrid itu dulu pemainnya Los Galacticos nggak Spanyol banget tuh. Memang nggak sih. Lebih banyak pemain dari luar Spanyol ya kan? Zaman Los Galacticos pertama ya. Beckham, Nistelrooy, Zidane, Karembe. Ya, Rui Costa ya. Rui Costa nggak pernah. Nggak pernah ya? Rui Costa di Milan dong dulu. Oh ya. Ada yang pemain Portugal siapa? Ya pokoknya gitulah. Louis Figo. Saya mess up. Iya. Mestinya itu kan dia kan tim-tim London tuh. Jadi Chelsea mestinya, Arsenal. Saya London suka kotanya. Karena bagi saya sebenarnya dulu nggak terlalu suka Inggris. Tapi ketika saya ke Inggris saya jadi suka karena saya jatuh cinta. Dengan di sana pernah jatuh cinta gitu ya. Tapi Inggris bagus bagi saya. Sejak Inggris saya jadi suka Britpop. Britpop, Saya suka Britpop, Tentu saja ada Coldplay, kemudian Beatles sih sudah lama saya suka, Beatles. Dan kita tahu bahwa London, kalau ibaratnya London adalah seorang manusia, itu adalah manusia yang sangat spoiled, sangat dimanjakan oleh musik-musik indah. Bayangin aja Rolling Stone, Queen, semuanya itu sekota itu begitu sangat produktif. Dalam menghasilkan grup-grup hampir musik seluruh musisi dunia itu mungkin dominannya berasal dari dan mereka dari Inggris dan mereka akhirnya menginvasi Amerika. Ya mereka, betul. Namanya Brit Invasion. Brit Invasion ya. Ya. Oke. Dan lebih ini ya menurut aku lebih substantif aromanya musik Britpop ya. Back to Spain, suka paya? Apa? Ini menarik. Satu-satu yang saya tidak suka dari Hispanic culture adalah makanannya. Gak enak. Nggak cocok bagi saya. Mau paya, mau apa? Tortilla yang dari Meksiko ya, paya segala macam. Saya nggak terlalu suka paya. Kalau suka malah makanan Italia. Ya. Kalau Barat ya. Di luar itu saya Barat nggak ada yang terlalu suka. Saya makanya nggak di Inggris juga nggak terlalu bahagianya di makanan. Saya masalah bermakan. Saya ada masalah dengan makanan. Saya adalah orang yang dalam makanan konservatif. Saya dalam bermakan itu konservatif. Kalau suka ya itu jarang mau berinovasi saya. Dalam soal makanan saya konservatif. Dan klub bola. Saya senang Budiman karena di Madrid itu ada Cristiano Ronaldo. Now he has gone. Repeat question kedua, Sergio Ramos atau Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Walaupun dia pergi. Cristiano Ronaldo. Saya kira faktanya jelas ya. Dia pergi kemudian nggak dapat lagi Liga Champions kan? Iya. Tapi dia juga nggak bisa dapat juga di Juventus. Artinya memang itu pasangan yang serasi antara Ronaldo dengan Real Madrid begitu dipisah ya. But Sergio Ramos is a legend.
Sergio Ramos tentu saja dia adalah God ya di Real Madrid, dia bisa menggantikan posisi Raul. Raul dan bahkan lebih cemerlang daripada Raul, Raul Gonzalez. Karena Sergio Ramos bisa memenangkan Piala Dunia 2010 dan memenangkan trofi Champions berturut-turut mulai tahun 2014, boleh ketika La Decima, La Undecima sampai sekarang yang terakhir ini, sehingga Ramos lebih berprestasi pada Raul Gonzalez. Not to mention Iker Casillas ya. Iker Casillas, ya oke, tapi bagi saya Sergio Ramos itu punya karisma dan dia he is a leader. Punya muscle, ya? Punya muscle dia, punya otot dia. Karena saya nggak percaya orang cerdas tidak ditopang oleh muscle. Not necessary fisik. Not necessary fisik. Kita masih ingat final champion setahun lalu atau 2 tahun lalu ya, di mana dia Madrid melawan kalau nggak salah Liverpool dan dia mencederai si Salah. Muhammad Salah. Saya pikir itu that's part of the strategy, right? Iya. Yang saya terakhir nonton langsung itu waktu melawan Juventus di Cardiff. Waktu Madrid memenangkan lawan Juventus itu saya nonton langsung. Cardiff di Wales ya? Di Wales, di Cardiff di Wales nonton. Yang pada waktu itu dia menjatuhkan diri oleh Cuadrado. Iya. Kemudian Cuadrado di kartu merah tuh. Iya. Waktu Juventus ya. Oke, back to politik. Dan tiba-tiba Budiman Sujatmiko tidak terpilih menjadi anggota DPR. What happened? Saya sebenarnya sudah ngomong ke sekjen partai bahwa saya nggak mau nyalon lagi. Karena saya sudah 2 periode. Anda kan sangat populer dan punya pemikiran yang orang quote-unquote sangat cemerlang. Begini, saya itu tahu batas saya. Kalau saya di 2 periode di sebuah jabatan yang sama, pada periode ketiga saya jadi bego. Jadi ketimbang orang rugi, saya the back sebenarnya tidak mau nyalonkan lagi, tapi kemudian Pak Sekjen mengatakan, udah ini penting kamu bantu Pak Jokowi di daerah yang memang kemudian sama sekali Pak Jokowi pernah kalah ya 2014. Ya udah. Jadi saya banyak fokusnya ke banyak pilpresnya. Bisa saya artikan you didn't push too hard? Enggak, aku di pilegnya nggak terlalu, bahkan aku jarang ke dapil itu pada saat yang ketiga ya. Bukan excuse ini ya? Even tidak, mungkin sejak awal juga memang saya biaya juga lebih sedikit, ya. Kemudian pada waktu sering diundang TV untuk debat, melayani debat sebagai tim kampanye Pak Presiden juga. TKN ya, sehingga kemudian lebih banyak ke arah sana ya. Lebih fokus di pilpresnya daripada... Karena bagi saya Indonesia lebih butuh Jokowi jadi presiden ketimbang Budiman jadi DPR. Ya, sesimpel itu. And what are you doing now? Saya dilakukan oleh Budiman setelah tidak di DPR lagi. Meneruskan kerja-kerja pra DPR. Saya dengan teman-teman 2018 kita mikir setelah undang-undang desa jadi, rakyat desa dapat uang. Dulu ada yang ngomong, kepala desa di Gunung Kidul, Mas, Mbok tolong perjuangan undang-undang desa. Kita setahun cuma 200 juta bisa bangun apa? Terus undang-undang desa jadi nih. Udah setahun undang-undang desa jadi, ketemu lagi, Mas, Mbok perjuangkan. Kita udah ada 2 miliar per tahun, kita bingung mau ngapain. Berarti masalah kan bukan soal uang ya, soal bagaimana ide. Kemudian saya pikir dengan teman-teman, yuk kita kumpulin orang-orang Indonesia yang kalau bisa yang asal desa, yang kuliah di luar negeri maupun kuliah di dalam negeri, kita kumpulin yuk bantu kampung mereka. Orang desa udah punya duit, tapi idenya apa nih? Uang mau diapain nih? Itulah awal gagasan inovator. Kita bikin inovator itu adalah, ibaratnya desa itu community power, sekarang sudah ada community power nih, sudah ada financial power di desa nih, tinggal brain powernya. Sudah ada community power, brain power, community power dan financial power, sekarang kita cari brain power yang kita kumpulin. Gimana kita ngawinin landing nih, orang-orang belajar di luar negeri atau di dalam negeri dengan ilmu macam-macam. Para diaspora nih? Diaspora maupun juga di dalam negeri juga, bukan cuma di luar negeri juga ya. Ya itu kita lagi salurin. Nah, supaya nyalurkan enak, kita lagi bikin koperasi juga. Koperasi satelit desa namanya. Koperasi satelit desa untuk nyambungin antara desa dengan satelit. Ayo, bumi, langit jadi satu. Itu perjuangan sekarang? Ya, jadi saya memang sejak DPR, fokus saya banyak ke daerah tadinya. Begitu ada pandemi, agak gagap awalnya ya, aduh nggak bisa kemana-mana, susah. Tapi setelah dipikir-pikir, kita evaluasi dengan teman-teman, sebenarnya apa yang sekarang terjadi, ini kan sudah kita ramalin, cuma ini lebih cepat aja datangnya. Dimana segalanya harus digitalisasi gitu ya. Udah sekarang orang berpikir, di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita, yang positif, semua perairan, Infocom sama pertanian. Yang lainnya negatif pertumbuhannya di kuartal kedua. Artinya apa? Ini desa bisa menjadi masa depan nih, menghadapi new normal. Setuju. Setuju kan? Setuju banget. Ya udah. Ya ada desa digital dan gitu aja dah.
Ketahanan pangan itu menjadi isu Walaupun yang sangat seksi kan? Dan ketahanan itu adanya pangan, dari desa dong. Kedaulatan data, ya transmisi data. Makanya saya lagi bikin, lagi promosikan gagasan Apa Trisakti Trisakti ABC ABC. itu? Oh iya, tahu ya. Oh, Trisakti ABC. Betul, Mas. Oh, pemeneh gitu. Itu Apa sebenarnya sih itu sebuah perenungan kita. Heeh. Kita diskusi dengan sekjen. Terangin dulu Trisakti ABC itu apa? Intinya Trisakti ABC itu A itu terdiri dari asasi, Asasi, alami, alami, abadi. abadi. Asasi artinya di era pandemi dan new normal, ketika seluruh struktur pada ambruk, setiap orang harus dipenuhi minimum requirements ya. Asasi. Asasi apa? Asasi aset dan asasi income-nya. Pendapatan asasinya, income, basic income-nya, dan aset, basic asetnya. Setiap orang harus ada dipenuhi. Karena kalau nggak berarti akan terjadi kepunahan. Tapi harus sustain, abadi. Alami, keduanya. Alami. Artinya dengan ada yang kayak gini kita tahu bahwa alam lagi melawan kita nih. Karena kita udah jahat sama mereka. Harus back to nature, abadi, sustain. Sustain. Kalau B, 3B-nya apa? B-nya berdana. Apa? Berdana. Berdana. Funding. Funding, jadi Terus? community, salah satu adalah undang-undang desa. Kalau individual pakai universal basic income. Oke. Kedua, berdata. Berdata. Komunitas harus punya data dan Database. harus database, harus Yeah. pakai blockchain. Oke. Individu juga harus punya data. Individu juga punya hak atas datanya, kedaulatan Oke. atas datanya. Oke. Yang ketiga, berdaya. Berdaya. Berdana, berdata, berdaya. Ketiga, ketika semua hal praktis, teknis, rutin dijalankan oleh robot, atau akan diambil oleh robot, maka tugas manusia itu tinggal 3C. cinta, Terus cinta, cita, cita, cipta. cipta. Dia harus mencipta sesuatu sesuai dengan cita-citanya. Oke. Nggak bisa orang dengan adanya office mulai banyak tutup, pabrik mulai banyak tutup. Ketika kamu bekerja karena cita-citanya bos kamu, Ya. kamu sekarang work from home, teknologi 3D printing, segala macam, blockchain, itu mengharuskan kamu mencipta kerjamu sendiri. Kamu membuat sesuatu karena kamu pengen punya gitu loh. Bukan karena disuruh memenuhi jatah dari bosmu. Jadi sebenarnya itu adalah membangun kewirausahaan, mencipta sendiri sesuai dengan cita-citanya dan karena cintamu, gitu aja. Berdikari lagi ya. Ini bukan Ya, mungkin ya. tidak harus dari depan, tapi ke depan lah sampai 2045 barangkali. Jadi itu idealnya ya. Saya tawarkan kepada anak-anak muda. Yuk kita pakai Trisakti ABC. Sudah sejauh mana nih gerakan ini, Mas Bud? Kita gerakannya akhirnya pertama yang sekarang karena kita baru ya, yang untuk Trisakti ABC ya sekarang anak-anak muda kita webinar tiap minggu. Ada dari Perhimpunan Pelajar Indonesia, berbagai negara, kemudian panitia hackathon di Amerika, anak-anak Indonesia di Berkeley, di Stanford, di San Diego. Kemudian kemarin para penerima beasiswa LPDP. Kemudian juga nanti ada beberapa mahasiswa GMNI segala macam ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang belajar di luar negeri atau dalam negeri untuk masuk kampung, untuk masuk desa. Mencipta bersama orang desa, membangun sistem data untuk orang desa, bagaimana mengalokasikan dana desa untuk lebih produktif lagi, apa ilmu yang mereka punya yang bisa dikerjakan, kemudian karena mereka teknologi, ayo kita bangun teknologi, bangun ekosistem. Hasilnya udah mulai kelihatan. Hasilnya kita lagi mau melakukan internetisasi desa. Apa internetisasi desa? Internetisasi kita sudah mulai sebenarnya tahun lalu. Ini gerakan swasta atau melibatkan pemerintah? Ini koperasi. Koperasi, bukan swasta. Koperasi apa nih? Koperasi satelit desa. Koperasi satelit desa. Koperasi satelit desa Sampai Indonesia. sejauh apa yang dilakukan? Beli satelit sendiri kah? Kita pertama-tama belum, proyeksinya ke sana sih. Proyeksinya ke sana. Proyeksinya ke sana bagaimana orang desa sekarang ini BUMDes-nya kalau bisa menjadi internet service provider. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan desa kita ingin jadikan BUMDes atau koperasi. Nanti kita konsolidasikan bersama beberapa pihak teknolog, perusahaan teknologi, kemudian co-funding, co-investing, dan kemudian memiliki perusahaan-perusahaan internet di mana orang desa punya saham, BUMDes-nya punya saham, atau koperasi punya saham, dan kemudian mereka bisa menjual paket data ke desanya sendiri. Seperti itu. Jadi desa bukan cuma sudah punya internet, tapi juga dia punya perusahaan internet, kira-kira gitu. Kasihan tuh orang desa. Ini kan pasti memerlukan investasi yang besar. Investasi atau dananya dari mana? Kita dari beberapa macam orang-orang pengusaha, kita kerjasama dengan APJI, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia, anggota dari 500 orang. Ya mereka juga punya modal, kemudian mereka sadar bahwa mereka di era pandemi, di era new normal nggak bisa running bisnis seperti biasa. Kudu berkolaborasi. Mereka perusahaan-perusahaan internet teknologi itu kan satu hal yang paling mahal dari perusahaan
startup. Yang paling mahal ada apa? Market acquisition. Bisa harus bakar uang puluhan miliar. Ya. Nah, dengan ekosistem kita buat, kamu nggak perlu bakar uang puluhan miliar. Simply kamu berbagi, sharing, profit sharing, ya, kolaborasi dengan desa. Desa sudah punya perusahaan. Dan mereka akan memberikan asetnya, networknya, social network, gitu ya, jejaring sosialnya. Jadi market acquisition didapat dengan cara, itu adalah modal yang ditawarkan oleh desa, sementara kalian bawa teknologi dan bawa uang. Ya sudah kemudian terciptalah itu. Itu yang kita sedang kita lakukan di desa-desa. Sambutannya bagus. 2 bulan sudah di 24 provinsi, kita ke SDI dalam waktu 2 bulan. Berapa desa? Kemarin yang dari Jawa Tengah itu kita seluruh kabupaten, yang sudah ikut kita, yang sudah mau daftar ya. Yang sudah mendaftar itu dari Halmahera Utara 45, mendaftar dari Provinsi Halmahera Utara. Kemudian dari Sumatera Barat 4, dari Kalimantan Utara 2. Enggak, kita masih desa-desa. Kita targetnya untuk sampai akhir tahun ini 200 desa dulu sebagai pilot project. Pilot project 200 desa dulu, sebar provinsi kita, jadi kita ada sekitar 60-an yang sudah daftar, sampai Desember 200 desa dulu, sebar semua provinsi, kemudian diharapkan itu nanti akan menjadi contoh bagi desa-desa lain. Lihat loh, kita bukan cuma punya internet, tapi kita juga punya pendapatan dari internet. Di Sumatera Barat, di Kabupaten Tanah Datar, itu ada satu nagari, dulu sebelum COVID, penggalangan internetnya 200 orang. Lumayan dapat 16 juta per bulan. Jadi orang beli pulsa di situ, pakai data bandwidth di situ. Seperti itu. Wow. Tapi long way to go ya. Karena desa 70.000 ya, Bu? 74.000. 74.000. Kita sih targetnya nggak usah muluk-muluk ya. 25.000 aja lah. Dalam waktu setahun, 25.000 desa. Karena kebetulan saya juga di organisasi kepala desa, saya membina organisasi kepala desa juga. Jadi karena telepon juga. Jadi meneruskan perjuangan Anda mengegolkan undang-undang desa ya? Ya ini terus lah, terus ya. Karena ada 74.000 desa, saya sih nggak mimpi muluk-muluk. 1/10 aja dari 74.000 desa itu. Sudah happy banget. 7.400 punya BUMDes teknologi. Itu saya pengen kalau bisa ya dalam setahun 2 tahun 7.400 BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu menjadi perusahaan teknologi, perusahaan big data. Bagi saya itu senang. Saya yakin saya bisa saya bisa berdebat dengan pemenang Nobel manapun kalau perlu. Iya serius. Dengan Muhammad Yunus saya pernah ketemu 2 kali dan pernah saya ceritakan dengan Muhammad Yunus. Udah ketemu? Udah pernah ketemu di parlemen di Inggris. Saya pernah ketemu di undang parlemen Inggris, kita ngobrol. Cerita-cerita. Kita pernah ketemu dulu di sebuah acara di Cibubur bareng Maudy Ayunda, terus ketemu lagi di London. Oh ya ingat, kemudian bagaimana undang-undang desamu? Ya kita cerita kayak gini. Wah itu menarik. Kita ingin belajar seperti itu. Malah dia ingin belajar, kita ingin belajar kamu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ada cara lain mengatasi kesenjangan ekonomi, mengatasi kemiskinan, lingkungan itu adalah dengan sharing, berbagi. Itu saya percaya itu. Itu saya percaya betul itu. Gini, Bang Helmi, saya ini adalah orang yang dulu nggak suka ketemu pengusaha. Waktu zaman aktivis. Nggak suka. Tapi sekarang saya sering ketemu pengusaha. Karena apa? Harus malah ya? Harus. Karena apa? Karena saya punya banyak teman desa yang punya uang dan ingin berpartner dengan kalian. Berpartner loh, kita nggak konfrontasi. Kolaborasi aja. Dengan perusahaan teknologi, dengan perusahaan energi juga kita mau bikin koperasi energi desa. Kendi namanya. Kendi. Jadi kita punya gagasan dengan teman-teman di Budiman sangat percaya ya mendasarkan pembangunan ekonomi Indonesia melalui koperasi ya. Koperasi, BUMDes. Karena apa? Sekarang sudah era teknologi digital. Saya percaya dengan adanya demokratisasi teknologi, data lebih gampang untuk dikontrol. Lebih gampang untuk di-manage. Di-manage. Wow. Karena saya bawa teman-teman yang memang ahli kuantum komputer ada, ahli AI ada, lulusan Ivy League, lulusan Oxbridge, orang Indonesia semua. Dan entah kenapa mereka percaya sama saya, dokter-dokter, kalau saya bukan dokter, saya bilang, yuk gabung kita yuk, doing something. Waktu itu gara-gara setelah Ahok kalah, ada rame-rame di Pilkada DKI, mereka pada bingung, Indonesia masih sama nggak sih? Jangan sekarang? Nggak, masih ada masa depan Indonesia. Apa? Desa. Selama ada desa, Indonesia masih punya masa depan. Jadi biarin aja orang-orang ini yang rasis-rasis di kota. Tapi kita tetap jaga Pancasila dari desa. Tapi dengan teknologi saya bilang, dan kamu yang jago. Dan dengan peningkatan ekonomi. Ekonomi, ekonomi dan kebudayaan juga. Kira-kira gitu sih. Wah. Maunya. Ya. Tapi kita senang lah ada gagasan-gagasan seperti kita ini. Kita percaya pada imajinasi kita kan. Ya. Yang berharga pada diri kita adalah imajinasi kita. Kita percaya itu kan? Anda pasti punya imajinasi. Saya yakin setelah keluar dari TVRI Anda punya imajinasi
Bahkan mungkin TVRI tidak bisa menampungnya. Dan Anda sedang wujudkan. Nah, begitu juga saya. Gitu. Rapid ketiga. Apa? Berdebat dengan Rocky Gerung atau Said Didu? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ya. Kenapa? Kebetulan cara berpikir kami nyaris sama. Rahasia sukses dalam debat, mengalahkan lawan debat adalah mengetahui cara berpikir lawan. Bukan tahu isi pikiran lawan. Kalau isi pikiran lawan tuh bisa nggak terhingga, kita nggak tahu. Oke. Cara berpikir manusia itu sebenarnya sederhana. Apa? Bisa sharing? Apa? Bisa sharing? Cara berpikir manusia kan ada yang dogmatis, ada yang kritis, ada analitis. Ya agak filosofis lah ya. Ada analisis yang sifatnya analisis logis, ada yang sifatnya analisis historis, ada yang sifatnya ya analisis logis dan historis terutama. Nah, Rocky ini cara berpikir analisis logis. Analisis logis biasanya akan kalah di depan analisis historis. Karena apa? Kalau analisis logis ya, dia berpikir seperti logika formal matematis. Tapi dia tidak bisa dicari verifikasi di lapangan. Nah, Di situ Budiman masuk. di situ saya bisa banyak cerita tentang lapangan. Ini bukan soal Rocky aja. Ada banyak yang ada banyak. Saya bukan bicara tentang individu tapi cara berpikir. Cara berpikir ya. Jadi bagi saya ketika berdebat adalah memahami cara berpikir orang yang akan jadi lawan debat. Itu penting. Kalau isi pikirnya kita nggak tahu, dia baca buku apa aja, dia kemudian sudah diskusi dengan siapa aja, saya nggak tahu. Tapi kalau cara berpikir, kategori-kategorinya nggak banyak. Kategori-kategorinya nggak banyak. Dulu sempat berdebat juga sengit dengan Said Didu ya? Saya Didu malah nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dengan Valdo dulu malah yang Valdo tuh yang The Young Guy. The Young Gunners ya. Tapi kalau itu malah saya belum pernah, nggak banyak. Nggak banyak Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Saya suka dengan Fahri Hamzah karena cara berpikir kami itu hampir sama. Cara berpikir saya dengan Fahri Hamzah itu hampir sama. Dan meskipun mungkin titik tolak bacaan buku awalnya berbeda, tapi saya mulai membaca buku yang dia baca dulu, dan dia nampaknya sudah membaca buku yang saya baca dulu. Jadi sebenarnya malah justru tidak pernah ada konfliktual yang dengan Fahri aja nggak banyak ya. Karena apa? Karena kemudian dia juga orang lapangan, seorang lapangan dia baca buku, saya membaca buku. Kalau orang saya seperti Rocky ya lapangan dan baca buku dan debat saja, lapangannya kurang. Tapi kalau udah Fahri Hamzah, saya ngomong lapangan dia bisa paham. Sama-sama aktivis. Sama di lapangan, sama-sama baca buku, sama suka debat. Kalau Fadli? Apa? Fadlizon? Fadlizon ini kadang-kadang saya pernah di TV One. Ya. Tidak terlalu ngelawan dia. Oh gitu. Kelihatannya nggak terlalu ngotot ya. Nggak terlalu ngotot. Kalau dengan Rocky kan asik ya. Dengan Rocky asik gitu. Kalau dengan Rocky gini modelnya. Dan Rocky ini saya malah lagi terus mencari apa yang beda saya dengan dia. Penting. Karena kalau nggak nanti terlalu banyak setuju. Karena cara berpikir hampir sama. Nah, jadi saya cari apa yang membuat dia nggak akan setuju. Yaitu ketika saya bicara fakta lapangan atau sejarah. Karena dia mungkin agak kurang referensi sejarah lapangannya agak kurang. Dia mungkin akan banyak protes karena saya memakai referensi yang menurut dia terlalu banal untuk dalam logika. Iya, kenyataan memang nggak terlalu intelektual, tapi itu adalah kenyataan. Mau apa-apain? Kalau kamu mencoba menteoretisirnya, ya kamu salah. Kamu akan tersesat. Tapi itu politik, itu cara kita ngurus orang banyak. Kalau kamu kan sedang ngurus cara berpikir dirimu sendiri gitu. Kamu melawan cara berpikirmu yang kemarin. Yang kemarin kamu sedang melawan cara berpikirmu yang lusa, gitu ya. Ya, kamu berkelahi dengan dirimu sendiri. Nah, kalau saya kan coba untuk berkelahi bukan cuma dengan cara berpikirmu atau cara berpikir lain. Aku juga bicara dengan cara bagaimana masalah berkembang. Jadi ini menarik ya. Jadi bagi saya berdebat ini penting karena debat itu adalah ketika pidato hasutan mengotori politik, debat adalah cara menjernihkannya. Kalau Kennedy mengatakan saat politik kotor, puisi membersihkannya. Kalau saya mencoba mengamandemen apa yang bilang, saat pidato politik itu penuh hasutan, debat adalah satu-satunya cara menjernihkan. Debat tatap muka, karena itu mengklarifikasi semua hal. Mengklarifikasi semua hal. Bukan untuk mengklarifikasi lawan debat kita, nggak penting juga. Saya nggak berkepentingan mengubah lawan debat saya. Yang penting adalah orang, biar mereka ngelihat, silakan mereka menilai. Mana yang paling masuk akal, mana yang paling etis, gitu. Kira-kira ini penting ya, Indonesia kekurangan tradisi debat itu ya. Kekurangan tradisi debat yang seperti itu. Beda dengan masih kurang.
para pendiri Republik kita, ya debat yang bener ya, debat politik yang bener, bukan debat kusir ya. Bukan debat yang ngotot-ngotot. Bukan. Ngotot-ngotot sekali boleh sebagai kembang-kembang ya, tapi yang penting argumen. Beda lah dengan para pendiri Republik dulu ya, waktu mendirikan Republik ini. Oh iya. Saya SMP baca buku juga Profiles in Courage by Kennedy, John F. Kennedy, tentang senator-senator Amerika zaman melampau, saya baca. Menarik gitu loh. Saya bayangkan politik seperti itu. Ketika saya gerakan dengan teman-teman bangun tradisi itu ya. Budiman sangat senang dengan debat ya. You enjoy? Saya enjoy karena saya suka lihat orang berpikir. Enggak, pertama saya suka lihat orang berpikir. Ada orang berpikir, saya selidiki. Dengan narasi yang Anda sampaikan? Dengan narasi yang dia sampaikan, saya pelajari. Dari pilihan bahasanya, bahasa Indonesia tentu saja, misalnya itu bahasa Inggris ya. Pilihan diksinya. Kalimatnya, pilihan diksinya, emosinya. Saya pelajari, kayak gini. Ada patternnya? Ada pattern. Karena bahasa itu budaya, mencerminkan budaya seseorang. Berkalimat itu mencerminkan logika seseorang. Dan berkata-kata itu mencerminkan emosi orang. Bahasa ya, kayak bahasa Indonesia kita tahu, budaya bahasa Indonesia ya. Kalimatnya gimana? Logis nggak kalimatnya? Kalau ada satu hal yang nggak logis, itu enak. Jadi depan. Oh, ingat sini. Bagi saya menarik ya, memahami cara berpikir orang hari-hari ini. Sangat menarik karena di era media sosial ya. Gila. Maka saya di Twitter saya ikutin. So, gini. Saya suka membaca peta. Gini. Itu membantu saya dengan teman-teman diskusi. Karena kalau di Twitter, sekarang saya satu mobil dengan sekjen ngobrol setengah jam. Sebuah ide, ya. Ide apa aja? Kita punya ide gini, cari orang, kita bikin algoritmanya, anak inovator, kita bikin algoritmanya, kita bikin pilihan kalimatnya, kita bikin diksinya. Dari filsafat sampai algoritmanya kita selesaikan. Sampai pilihan diksinya, karena apa? Karena orang kan berpikir tidak harus dengan yang rumit ya. Kadang-kadang mereka nangkap di emosinya. Kata jancu bisa macam-macam konteksnya ya. Kata anjay segala macam. Bahasa kan punya emosi sendiri, bahasa Jerman. Kita anggap orang Jerman seperti ini karena entah suaranya itu menciptakan kondisi mental tertentu. Betul. Orang Jerman dengan hentakannya segala macam, orang Rusia yang sangat seperti mungkin pilihan katanya. Setuju saya. Itu lebih well organized. Orang Jerman lebih well organized. Ya, sangat. Ya. Orang Prancis lebih height atau height, terus kemudian juga dia masuk ke kerumitan itu dengan estetis ya. Prancis ya? Prancis ya. Kalau kerumitan Jerman itu teknis, technical. Kerumitan Jerman technical dari bahasa disiplin. Ya. Kalau kerumitan Prancis itu kerumitan estetis. Ya agak cair Itali kali ya. Itali ekspresif friendly. Spanyol juga. Hangat, Spanyol juga. Kalau Indonesia? Nah ini menarik. Nggak ada polanya. Celakanya kita belum punya pola itu. Makanya tahun 2018 saya pernah makan malam dengan orang Indonesia. Ahli kecerdasan buatan, istrinya orang Taiwan, ahli linguistik, dan mereka sedang riset bahasa Dayak. Bahasa Dayak, salah satu suku Dayak. Saya waktu itu mikir, wow, kalau mereka bisa meriset bahasa Dayak, istrinya ahli linguistik, kemudian suaminya orang AI, artificial intelligence, neural language processing, kalau mereka bisa memetakan emosi katanya orang Dayak, pilihan kalimat orang Dayak, mereka akan bisa memetakan logiknya orang Dayak. Kalau bisa memetakan bahasanya, mereka bisa memetakan budayanya. Kalau seluruh data itu dimasukkan pada AI, maka bisa ada mesin, ya, neural language processing, NLP, yang lebih bisa memahami cara berpikir suku Dayak daripada mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, daripada BIN kita, daripada bupati atau gubernur-gubernur di Kalimantan. Kalau udah kayak gitu, orang sudah memahami cara berpikir sekelompok masyarakat secara antropologis dengan cara komputasi. Kamu bisa menjual apapun. Dan menghilangkan miskomunikasi. Dan mereka kemungkinan konflik. Ya bisa. Tapi mereka kan kalau kepentingan kalau Indonesia nggak apa-apa. Ini kalau kepentingan luar gimana? Kepentingan luar kan bahaya. Mas Budi percaya ya, komunikasi itu is not only content, tetapi lebih banyak nilai rasa ya. Rasa, feelings, emosi. Dan itu pada pilihan kata. Pilihan kata. Saya kan banyak bicara tentang itu ya. Saya bilang oke. Saya bilang Anda boleh aja. Tamatan mana gitu, risetnya kuat, footnote-nya banyak, tapi menyampaikan is another thing. That's more important. Bagi di era sekarang, itu ternyata lebih penting ya, karena substansi ini udah banyak.
Betul. Dunia ini selama ratusan tahun udah banyak. Banyak, bahkan belum tergunakan. Iya. Sekarang gimana caranya penelitian-penelitian di Itu, ya. kampus seluruh dunia atau Indonesia deh? Iya. Itu gimana dikomunikasikan supaya jadi Disampaikan praktek? baik, iya. Oleh petani ada penelitian tentang ini, dia pakai oleh nelayan. Itulah gimana? persoalannya. Banyak orang yang merasa sangat pintar, tamatan dari mana, Nggak. ya, dan kemudian dia merasa bahwa kok yang saya sampaikan tuh tidak dimengerti. Saya bilang keliru, Bapak. Kalau saya, Betul. mungkin saya colong dikit ini acara Anda, tapi saya Nggak mau apa-apa, nggak masih apa-apa. tahu bahwa look at the song. Lagu My Way is my way, kata-katanya. Enak, lagunya tetap itu aja kan. Tetapi dia dibawakan oleh Frank Sinatra, dia dibawakan oleh Michael Bublé, dia dibawakan itu menjadi berbeda-beda. Andy Williams berbeda. Dan penyanyi-penyanyi yang baru pun berbeda. Jadi Berbeda. artinya apa? The way how to deliver it. Ya. Itu yang akan memberikan nilai rasa. Karena kan lagu kan begitu aja. Nadanya itu aja. Iya. Liriknya itu aja. Betul. Pak, saya bilang sih. Saya ada lagu yang sama, yang satu dinyanyikan Andy Williams, satu dinyanyikan oleh Colin Jones apa siapa namanya? Judulnya Both Sides Now. Both Sides Now. Both Sides Now ya. Iya. Beda karena aransemennya berbeda. Kadang-kadang berbeda, kita ya. mendapatkan interpretasi yang berbeda kan? Betul. Betul. Atau dinyanyikan orang yang suaranya palas banget, kita malas, we don't get the message. Betul, bener. Dan artinya dunia ini nggak kekurangan substansi. Bertumpuknya tesis-tesis doktoral, skripsi dari ratusan juta mahasiswa pernah kuliah di ratusan tahun lalu, dan tetap nggak apa-apa, itu kita nggak kurang substansi. Persoalannya, bagaimana memeras tesis-tesis itu menjadi kenyataan adalah menyampaikannya. Karena itu penting betul menangkap emosi dan rasa itu. Oke, keren. Mas Bud, kita hampir 1 jam, jadi sudah lebih dari 1 jam. Saya hanya ingin tahu apalagi yang ingin disampaikan atau dicapai oleh seorang Budiman Sujatmiko yang saya tahu dari kecil pun sudah tidak pernah bisa diam. Imajinasi adalah hal terakhir yang dimiliki manusia supaya dia tetap bisa memperalat-alat. Memperalat-alat? Bukan diperalat oleh alat. Secerdas apapun alat itu. Imajinasi itulah yang tetap membuat manusia menjadi khalifah di muka bumi, kalau dalam bahasa Islamnya. Bisa menjadi pemimpin peradaban. Masa peradaban diambil oleh robot? Kan nggak boleh. Manusia dong. Hidup Homo sapiens. Thank you Budiman Sujatmiko, luar biasa ya. Oke, banyak sekali yang kita perbincangkan ya tentang bagaimana ke depan dan bagaimana seorang Budiman dan dia mendeliver banyak hal ya. Sukses saya berharap dengan gerakannya. Saya tahu bahwa ya Indonesia memerlukan pemikiran, not only pemikiran tetapi gerakan-gerakan yang lebih konkret. Harus. Ya, Anda boleh tidak setuju dengan Budiman, tetapi bagaimanapun kita harus tetap menghargai pendapat orang. Ya. Kita jumpa lagi dengan tamu istimewa lain dalam episode selanjutnya. Oke. Wah, keren. Oke, sukses.